orang-orang seperti kayak Ferdy Sambo ini yang mendapatkan hukuman seumur hidup itu, dia juga masih bisa dapat remisi-remisi dalam yang kaitannya mungkin hari kemerdekaan atau hari raya begitu, dia bisa dapat juga. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan dalam kasus Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo CS mendapatkan hukuman yang boleh dikatakan hukuman ringan dari sebelumnya putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi. Dan ini cukup mengejutkan bagi publik dengan putusan tersebut. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Agung ini, kita akan bahas dalam perspektif hukum bersama dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, SHM. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Kak James. Selamat sore, Pak Saudara yang ada di mana saya. Ya, apa kabarnya, Bapak? Baik, sehat. Ini selalu dalam hal topik-topik hukum nih, bincang-bincang dengan Bapak nih sangat menarik. Dan khusus kali ini Bapak, topik kita tentang putusan Mahkamah Agung yang baru saja dikeluarkan kemarin, ya, terkait kasus dari Ferdy Sambo ini Bapak, di mana Ferdy Sambo mendapatkan hukuman dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Begitu juga dengan beberapa orang yang bersama-sama. Nah, ini terkait dengan putusan ini, pandangan Bapak sendiri seperti apa? Iya, jadi sesuai dengan janji Kapuspen Kejaksaan ya, Kejagung, itu akan mengupload putusan. Ya. Tapi sampai dengan tadi, itu saya lihat di Direktori Mahkamah Agung belum ada putusannya. Ya. Kan janjinya dalam waktu dekat, ya mungkin beberapa hari ke depan pasti ada lah. Karena itu diminta oleh wartawan. Nah, kita berharap putusan segera di-upload sehingga kita bisa belajar dari putusan itu hal yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan beliau bahwa putusan Mahkamah Agung ini, kasasi Mahkamah Agung ini diambil berdasarkan kasasi dari baik dari JPU maupun dari terdakwa atau terpidana Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Nah, dalam putusan itu yang pertama Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Yang kedua, Majelis Hakim merubah kualifikasi perbuatan. Nah, merubah kualifikasi perbuatan yang ada di dalam putusan PN maupun PT, di mana di situ dikatakan mereka turut serta melakukan. Ya. Nah, yang dirubah adalah menjadi bersama-sama melakukan. Nah, ini kalau kita lihat secara teoritikal, makna daripada pasal 55 KUHP dan kemudian kita bawa ke ajaran keturutsertaan atau naming, maka kalau bersama-sama melakukan berarti para pelaku ini memenuhi semua unsur delik. Semua unsur delik. Artinya mereka ini mulai dari merencanakan sampai melaksanakan rencana itu secara bersama-sama. Berarti boleh dibilang mereka semua pelaku material gitu. Pelaku material. Ya, tapi seperti apa kan kita belum baca putusan secara lengkap. Itu secara teorinya seperti itu. Sedangkan kalau di putusan PN dan PT di situ dikatakan turut serta, berarti ada yang menjadi pelaku material dan ada yang menjadi pelaku peserta. Yang mana pelaku peserta itu tidak harus memenuhi semua unsur delik, tetapi tanpa peran sertanya dia, maka delik itu tidak terjadi. Itu logika dari pasal 55 KUHP, kan begitu. Nah, mari kemudian yang berikut adalah terjadi perubahan putusan. Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi seumur hidup, kemudian Putri dari 20 tahun 10 tahun,
Kuat Ma'ruf dari berapa itu menjadi 15 menjadi 10, kemudian Ricky Rizal dari 10 menjadi 8, 13 jadi 8 ya. Nah, dari situ kita harus pahami sama-sama bahwa khusus berkaitan dengan Putri, kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, itu memang terjadi putusan yang meringankan. Karena itu putusan penjara, pidana penjara, dalam artian jenis pidana pokoknya tidak berubah. Dia pidana penjara, hanya bobot pidananya yang dikurangi. Khusus berkaitan dengan Ferdy Sambo, itu jenis pidananya berubah, pidana pokoknya berubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Penjara seumur hidup. Nah, banyak komentar mengatakan bahwa itu memperingan. Bagi saya justru terbalik. Oh begitu? Itu diperberat itu. Maksudnya bagaimana? Karena kalau kita yang belajar penologi dan penitensier, penologi itu ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis pidana, kemudian bagaimana pidana itu diterapkan, itu pidana apa yang tepat untuk jenis tindak pidana apa, kan begitu. Itu di penologi. Sedangkan penitensier itu secara sederhana itu adalah istilah itu kalau diterjemahkan letterlet atau harafiah itu artinya penebusan dosa. Dalam artian setiap pidana itu logika apa di balik itu? Apa yang menjadi dasar filosofi dari jenis-jenis pidana itu, bobot pidananya, kemudian bagaimana terpidana menjalaninya, sehingga dosa yang dia lakukan itu ditebus. Dengan kata lain, ketika kita bawa ke Indonesia kan kita menganut pemasyarakatan. Makanya dahulu penjara dari kata penjoro yang artinya membuat orang jera, itu dirubah menjadi pemasyarakatan. Sayangnya itu di hukum acaranya itu dia berubah menjadi pemasyarakatan, tetapi di hukum materialnya masih menggunakan penjara. Mestinya KUHP baru dirubah menjadi pidana pemasyarakatan, bukan pidana penjara. Nah, ini masalah tersendiri lagi. Kalau saya yang PH, kalau klien saya dieksekusi oleh jaksa, saya menolak untuk dieksekusi di pemasyarakatan. Karena kita harus eksekusi melaksanakan putusan pengadilan. Yaitu dipidana dengan penjara, bawalah ke penjara. Cari penjara di Indonesia tidak ada lagi. Itu soal. Nah, tapi itu perdebatan teoretikal dalam tema yang lain. Kalau kita mau lebih dalam, ini hanya sekedar saya menggugah supaya teman-teman mulai berpikir bahwa ini masalah. Kalau besok KUHP baru berlaku, kemudian KUHP baru juga masih menetapkan bahwa acaranya ke sana dan dia sejalan dengan undang-undang pemasyarakatan, maka ada ketidaksinkronan antara KUHP hukum materialnya dengan hukum formil. Nah, itu dalam itu kalau kita mau perdebatkan itu. Nah, sekarang kita fokus kepada Ferdy Sambo. Pidana pokok yang ada, pidana mati, sesungguhnya itu pidana yang paling ringan di antara semua pidana pokok yang ada. Padahal ditembak loh, kalau di Indonesia kan ditembak mati. Ya, ditembak mati berarti dia tidak merasakan derita lagi. Oh begitu, jadi kalau hukuman seumur hidup, ya seumur hidup di penjara, begitu lebih menderita gitu. Ya, justru kalau kita menuntut teknis pelaksanaan pidana mati, mestinya ketika selesai dipidana, ditetapkan pidana, kemudian dia hak upaya hukumnya sudah selesai, seperti sekarang andai kata Ferdy Sambo tidak dirubah pidana pokoknya dan dia tetap pidana mati, maka mestinya segera masuk dan kemudian diupayakan dia mengajukan gerasi misalnya, sesuai dengan undang-undang. Sehingga segera, dan gerasi itu begitu diajukan, Presiden segera juga
meminta pertimbangan atau nasihat daripada Mahkamah Agung. Nah, kalau seandainya gerasinya ditolak, langsung ditentukan berapa lama untuk dia dieksekusi. Katakanlah misalnya dalam durasi setelah vonis itu berkekuatan hukum tetap, kemudian proses menuju gerasi, katakanlah kalau dia ditolak, dalam durasi seperti misalnya ada masa penahanan saja, ada durasi-durasinya, mestinya ini juga harus ditentukan. Jangan seperti yang sekarang, banyak orang ada di dalam lapas bahkan sudah puluhan tahun, bahkan ada yang mati sendiri tanpa dieksekusi karena usia dan sakit dan macam-macam. Kalau kita lihat di data kan begitu toh. Nah, Pak Dede, terkait dengan putusan ini kan jaksa penuntut umum tidak punya ruang lagi kan untuk bisa mengajukan PK atau ada upaya hukum lanjut lagi setelah ini. Ini artinya sudah final dan mengikat ya? Iya. Karena kalau peninjauan kembali, hukum acara kita mewajibkan adanya bukti baru. Novum. Nah, kalau bukti baru, bahkan bukti yang dipakai sekarang saja, banyak yang dalam tanda petik tidak sempurna. Dan itu semua sudah digelar di dalam persidangan kasus ini. Mau cari bukti dari mana lagi? Karena yang ada sekarang ini semata-mata bersandar kepada keterangan dari komplotannya Ferdy Sambo dan bukti yang tersisa daripada hasil kerjanya Ferdy Sambo yang kemudian kita sebut sebagai obstruction of justice, merusak barang bukti itu, menghalang-halangi proses penyidikan dan segala macam itu. Nah, dari situ tidak ada lagi bukti yang tersisa untuk sementara. Sehingga upaya hukum lanjut itu tidak ada lagi kemungkinan. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga dari kelompoknya Ferdy Sambo melakukan PK. Dalam kaitan maksud saya adalah dari pihak kejaksaan. Iya, artinya tidak ada mungkin karena dari pihak kejaksaan bukti baru apa? Sementara dari pihak kelompoknya Ferdy Sambo mereka merasa diuntungkan. Iya. Maka untuk apa PK? Kan begitu. Nah, dari situ maka putusan ini final. Cuma perspektif publik selama ini menganggap bahwa kalau pidana mati itu pidana paling berat. Bagi saya tidak, itu pidana paling ringan. Ini pandangan pribadi saya kayak ketika kita belajar tentang penologi dan penitensiar. Nah, ketika kita lihat apa sih pidana mati itu, apa sih pidana penjara itu, apa sih pidana denda dan seterusnya. Kalau kita baca disertasinya Profesor Barda Nawawi tentang pidana penjara, di situ kita akan paham betul tentang esensi atau hakikat ontologi daripada pidana penjara itu. Jadi boleh dibilang hukuman seumur hidup itu berarti dia akan menghabiskan seluruh hidupnya itu di penjara. Normatifnya begitu. Normatifnya begitu. Tapi pertanyaannya Pak Dedi, orang-orang seperti kayak Ferdy Sambo ini yang mendapatkan hukuman seumur hidup itu, dia juga masih bisa dapat remisi-remisi dalam yang kaitannya mungkin hari kemerdekaan atau hari raya begitu, dia bisa dapat juga. Yang pasti kalau selama dia masih bernapas, maka regulasi kita memungkinkan untuk terjadi perubahan dalam bentuk remisi. Kenapa? Karena dengan berubahnya sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, di mana tujuan daripada pemasyarakatan itu adalah pelembagaan. Melembagakan nilai-nilai Pancasila kepada orang ini. Sehingga dia diharapkan merestorasi dirinya, menyadari dirinya salah, sehingga dia berubah dan dia menjadi manusia Pancasilais lagi, sehingga layak untuk kembali hidup bersama masyarakat Indonesia yang Pancasilais. Berarti kalau misalnya dalam perjalanannya dia mendapatkan beberapa remisi, dari hukuman seumur hidup bisa berubah juga? Bisa berubah. Oh begitu? Kalau misalnya dia masuk ke dalam situ lembaga pemasyarakatan, kemudian dia berubah, dia menunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik,
maka hitung-hitungan saya dia tidak akan menjalani pidana penjara sampai 20 tahun, tidak. Oh gitu ya. Paling maksimal 15 tahun. Maksimal 15 tahun dia sudah bisa keluar menghirup udara segar di luar. Bisa keluar dengan pembebasan bersyarat, kemudian bisa menjalani kehidupan normal di luar. Nah itu kalau untuk Verdi Sambo yang hukuman seumur hidup saja bisa mendapatkan keringanan-keringanan seperti itu, berarti sama halnya juga seperti kayak Putri, Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal yang kan ada istilah begini, seseorang kalau sudah menjalani 2/3 masa hukuman kan dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat kalau tidak salah. Ya. Berarti dengan putusan Mahkamah Agung terhadap mereka saat ini, mereka juga bisa mendapatkan menjalani hukuman di bawah itu lagi. Iya, jadi misalnya Putri dan Kuat Ma'ruf itu mereka paling maksimal menjalani 7 tahun penjara. Untuk Putri ya, dari 10 Putri tahun dan mungkin ya, 7 tahun. paling maksimal itu dia sudah pembebasan bersyarat. Tapi kalau dia dapat remisi, ya di bawah itu. Jadi itulah Syarat remisi itu apa Pak Deddy? berkelakuan baik, bersikap baik di dalam. Nah, tapi untuk dapat remisi itu tidak mudah. Oh, gitu. Itu tidak mudah. Jadi kita bilang bahwa hitung-hitungan matematikanya di atas kertas seperti mudah, tapi ketika kita menjalani di dalam itu tidak mudah. Makanya komentar-komentar dari netizen di media sosial mengatakan bahwa penjara lebih ringan. Coba aja dia 1 minggu saja lah di dalam. Coba 1 minggu saja. Itu apakah dia betah di dalam? Nah, itu soal. Jangan gini, apalagi orang-orang yang sudah biasa hidup senang seperti Verdi Sambo dan lain-lain. Karena sejarah kita di NTT saja, para pejabat baru masuk tahanan, belum masuk lembaga, belum dipidana yang berkekuatan hukum tetap, masih masa penahanan, sudah opname, sudah oksigen kiri kanan, Stres. itu menunjukkan bahwa penderitaan psikologi yang mereka alami itu jauh lebih berat daripada penderitaan fisik. Dalam logika pemasyarakatan itu banyak itu yang langsung opname itu. Tapi begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan sehat lagi. Sehat lagi. Oke, baik begitu Pak Dede. Kurang lebih bincang-bincang kita terkait putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Verdi Sambo. Ya, mungkin sebelum kita tutup, Pak Dede mungkin satu closing statement singkat. Ya, jadi untuk yang mendengar atau yang menonton video ini, kita hormati putusan Mahkamah Agung. Apapun putusannya, itulah putusan hukum dari lembaga yang berkompeten untuk itu, dan negara kita adalah negara hukum. Mari kita hormati dan kita belajar daripada apa yang sudah diputus ini. Terima kasih. Oke, baik. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Pak Deddy Manafe. Semoga bisa menambah wawasan Anda yang terus mengikuti channel ini. Akhir kata, saya James Boreh bersama Pak Deddy pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.